Oke, berjumpa lagi dengan saya, sahabat disabilitas. Di video kali ini saya bicara tentang eugenika. Apa itu eugenika? Artikel yang ditulis oleh Fadrik Aziz Firdausi di tirto.id yang menyampaikan bahwa eugenika adalah konsep tentang upaya memperbaiki mutu spesies manusia dengan perkawinan yang dilakukan secara selektif di antara orang-orang yang memiliki ciri-ciri genetik yang dianggap bagus. Konsep ini berkembang dalam dua derivasi. Yang pertama, eugenika positif. Ini menganjurkan individu-individu yang memiliki ciri genetik baik untuk menikah dengan yang sesama baik. Yang kedua, eugenika negatif menganjurkan untuk melarang individu-individu ini untuk menikah di antara mereka yang memiliki ciri-ciri genetik yang dianggap buruk. Gagasan eugenika sebetulnya sebuah gagasan yang sangat kuno. Maksudnya, ia lahir sejak zaman Yunani kuno. Ketika kemudian ada semangat pembentukan masyarakat unggul melalui perkawinan di antara masyarakat warga kelas elit di Yunani. Tetapi kemudian konsep ini dipopulerkan oleh seorang sarjana Inggris, Sir Francis Dalton, pada tahun 1883, dan kemudian namanya selalu dihubungkan dengan eugenika global. Para pendukung eugenika menganggap bahwa masyarakat unggul itu dapat tercipta melalui perkawinan yang selektif. Dan sejak itu, eugenika dikembangkan menjadi sebuah studi ilmiah yang serius yang melibatkan ahli biologi dan ilmuwan sosial. Bahkan kemudian Galton pada tahun 1904 menyediakan beasiswa dan mendirikan sebuah program studi eugenika di University College di London. Tetapi kemudian eugenika berkembang dengan pesat justru di Amerika. Pada tahun 1910, Charles Davenport mendirikan Eugenic Record Office, ERO, yang berkantor di Cold Spring Harbor Laboratory di Long Island, di New York. Dan pada tahun 1927 ini mulai mengkampanyekan
eugenika dengan slogan meningkatkan kualitas alami, fisik, mental, dan temperamental manusia. Kampanye ini mewujud dalam bentuk mencegah individu-individu yang dianggap tidak layak untuk berketurunan. Jadi individu-individu yang mendapat stigma tidak layak tidak boleh berketurunan. Para aktivis ini berdalih bahwa inisiatif tersebut adalah upaya untuk memutus galur gen buruk dari masyarakat. Dan karenanya kemudian menyerukan pengendalian perkawinan dan sterilisasi sebagai solusi. Tujuannya apa? Mengeliminasi kondisi-kondisi seperti halnya keterbelakangan mental, penyakit kejiwaan, dan bahkan cacat fisik. Tetapi persoalannya adalah kemudian mereka menjadi sembrono, memasukkan tendensi kriminal dan alkoholik masuk sebagai sifat yang terwariskan. Dan studi eugenika ini seolah kemudian mendapatkan momentum menjadi sebuah gerakan populer di kala gelombang besar imigran memasuki Amerika. Segera setelah itu, Amerika dihadapkan pada persoalan-persoalan kemiskinan, pada persoalan-persoalan kriminalitas. Dengan begitu, Eugenic Record Office mendapatkan momentum dengan menimpakan penyebab permasalahan-permasalahan itu pada kaum imigran. Dan dengan dukungan dari warga, profesional medis, lantas kemudian Eugenic Record Office mengusulkan undang-undang sterilisasi diterapkan di Amerika. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah mereka yang dicap, yang dilabeli individu yang tidak layak secara sosial. Apa yang terjadi? Akhirnya undang-undang sterilisasi diberlakukan di 30 negara. 30 negara bagian maksud saya. 60.000 orang disterilisasi paksa. Setelahnya, mereka yang disasar adalah pasien-pasien bangsal psikiatri, dan dalih yang digunakan adalah melindungi masyarakat dari keturunan orang yang berpenyakit mental. Sterilisasi meluas hingga pada akhirnya ke penyandang cacat di tahun 1927. Dan sekaligus konsep eugenika secara politik digunakan untuk menutup masuknya imigran ke Amerika.
Tapi luar biasa, kesadaran bahwa kemudian terjadi penyimpangan pada pemahaman tentang eugenika pada tahun 1930-an. Ya, gerakan eugenika di Amerika mandek dan tidak lagi terdengar gaungnya. Pertanyaannya, apakah kemudian gerakan-gerakan eugenika berhenti? Rupanya kemudian sejarah mencatat Hitler ya pada tahun 1933 menerbitkan aturan tentang pencegahan penyakit keturunan. Setidaknya ada 400.000 warga Jerman disterilkan karena dikhawatirkan memiliki penyakit mental, epilepsi, atau cacat fisik. Represi ala Hitler dengan alasan eugenika semakin parah. Ya, diktator berkumis ini kemudian mengkampanyekan ide-ide superioritas ras Arya yang dimilikinya, seraya mengacu pada gerakan eugenika yang pernah terjadi di Amerika. Yang fatal adalah muncul kemudian label-label inferior ini disematkan kepada kelompok-kelompok sosial yang kemudian dianggap sebagai ras inferior, seperti halnya misalnya Yahudi. Muncullah genosida terhadap orang-orang Yahudi dan seolah menemukan sandaran ilmiahnya. Pada tahun 1940, program pembersihan ala Hitler meluas ke orang-orang Jerman penyandang penyakit mental atau cacat fisik. Ribuan dari mereka harus dieutanasia atau terbunuh di kamar-kamar gas. Eugenika modern benar-benar kemudian meredup usai Perang Dunia Kedua. Tetapi, apakah konsep eugenika itu meredup? Eugenika tetap hidup di era sekarang ini, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Bagaimana menurut Anda dan bagaimana sahabat disabilitas membedakan gen negatif dan keragaman gen yang berharga? Ataukah kemudian gagasan eugenika merangsek, menumbuh dalam semangat normalitas yang cenderung intoleran terhadap kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok yang dianggap lebih inferior.
Bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom chat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk subscribe-nya. Dukung terus channel ini supaya semua orang semakin memahami keragaman yang ada. Tetap jaga kesehatan. Ingat, bahaya COVID masih terus akan berada di sekitar kita, tetapi optimisme, kebersamaan akan membantu kita untuk menumbuhkan imunitas. Salam sahabat disabilitas.